百年。我出题。啊！ Halo teman-teman, welcome back bersama Abang Mova. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Langsung saja tanpa lama-lama kita langsung mulai ke alur cerita filmnya. Dunia kini terbagi menjadi 7 bagian, semuanya dipimpin di bawah seorang kekaisaran. Saat ini ada 2 pendekar terhebat yaitu Hai Fengzi dan Bai Fengzi. Kisah mereka diawali dari Istana Dong yang dimana saat itu salah satu putra mahkota datang menemui kaisar dan melaporkan mengenai kasus hilangnya plat Xuanzi yang kemungkinan akan membuat kekacauan dan 6 prefektur pasti akan saling merebutkan dan akhirnya kaisar memberikan titah kepadanya untuk mencari plat tersebut. Lalu kemudian film diperlihatkan di sebuah pavilion. Hai Fengzi mendapatkan kabar tersebut. Ia merasa akan terjadi pemberontakan setelah ke-6 prefektur mendapatkan kabar tersebut. Setelah 1 bulan akhirnya plat Xuanzi ditemukan. Prefektur lain berusaha merebut plat itu dari tangan Yingzhou. Kabar Yingzhou mendapatkan plat sampai di telinga Huang Chao. Ia berniat mendapatkan plat itu untuk menguasai dunia. Sementara Yingzhou sendiri tengah dikepung banyak musuh dan terjadilah pertarungan di sana. Lalu di saat Yingzhou terdesak datanglah Bai Fengzi. Ia merasa terganggu karena mereka telah mengganggu tidur siangnya. Ia pun meminta ganti rugi dan membawa Yingzhou pergi dari sana. Lalu kabar keberadaan plat Xuanzi sampai juga di Hai Fengzi. Namun ia tetap santai-santuy dan belum mau mengambil pergerakan. Zhongli juga melaporkan mengenai Bai Fengzi yang menyelamatkan Yingzhou. Sementara itu Yingzhou menanyakan kenapa Bai Fengzi menyelamatkannya. Ia melakukan ini karena Yingzhou yang selalu baik dan peduli kepada rakyat. Namun ia tak mau untuk membantu mendapatkan plat itu untuk Raja Dizhou dan akan berusaha membantunya untuk menyembuhkan luka Yingzhou yang saat ini sedang terluka. Kemudian kabar Bai Fengzi yang melakukan pergerakan sampai ke telinga Hai Fengzi. Mendengar hal itu pun Hai Fengzi akan pergi juga ke keluarga Han. Kita pun diperlihatkan di kediaman keluarga Han yang saat itu tengah diadakan pesta ulang tahun. Lalu muncul Bai Fengzi di sana untuk mengambil obat. Ia menjelaskan akan menggunakan obat itu dengan baik agar bermanfaat. Mendengar hal itu, Han Xuan pun nampak emosi dan ia berusaha untuk mengusirnya namun tak seorang pun dapat melakukannya. Kekacauan yang dilakukan Bai Fengzi sampai ke telinga Hai Fengzi sesaat ketika ia baru saja sampai di kediaman keluarga Han. Lalu setelah itu pun Zonglin mengabarkan ke keluarga Han atas kedatangan Hai Fengzi. Hai Fengzi pun disambut baik di sana. Kemudian Xuanli meminta pertolongan kepadanya agar Bai Fengzi mengganti kerugian atas perbuatannya. Namun Hai Fengzi tak bisa melakukannya. Malah ia meminta Xuanling dan para pendekar memaafkannya. Hai Fengzi pun memberikan barang kepada Bai Fengzi untuk diberikan kepada Xuanling untuk membayar obat yang selama ini ia curi. Dan dengan itu Bai Fengzi bisa mendapatkan obatnya kembali. Lalu setelah itu saat berjalan kembali pulang Bai Fengzi disergap para pendekar. Namun berkat keahliannya ia berhasil kabur dari sana. Sementara itu di sisi lain Chuanchu dan Zhongli tengah membicarakan hubungan tuannya. Zhongli merasa perasaan Hai Fengzi berbuat baik kepada Bai Fengzi karena ia menyukainya. Lalu kemudian saat Bai Fengzi sampai di gua, ia tak mendapati Yingzhou. Ia pun segera mencarinya dan untung saja masih bisa menemukannya.
Lalu ia pun segera memberikan obat itu kepada Xingzhou, namun tak lama setelah itu para musuh datang mengepung mereka dan terjadilah pertempuran besar di sana. Di dalam pertarungan, Xingzhou yang terdesak membuatnya hampir kehilangan plat Xuanzi. Namun Bai Fengzi menyelamatkannya dan ia mengambil plat Xuanzi itu, namun ia terkena racun dari plat tersebut yang membuat ia harus kabur dari sana. Lalu kemudian demi menyelamatkan Bai Fengzi, Xingzhou memberikan obat kepadanya dan menitipkan plat Xuanzi kepadanya. Ia pun segera mengorbankan nyawanya untuk membuat pengalihan agar Bai Fengzi selamat. Di keesokan harinya di atas bukit, Hai Fengzi mendapatkan kabar bahwa Xingzhou telah tiada. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk menghentikan para pendekar. Sun Ti yang dikirim memperingati agar mereka segera kembali, namun sebagian dari mereka ada yang peduli dan ada yang tidak peduli, yang akhirnya diserang oleh elang-elang dari Hai Fengzi di gunung itu. Sementara itu Bai Fengzi yang tersadar langsung bergegas mencari Xingzhou kembali dan mendapati kalau ia telah terbunuh. Lalu ia pun bertarung dengan Sekte Duan Hun dalam keadaan lemahnya. Saat di dalam pertarungan, Bai Fengzi tersudut dan jatuh dari tebing, namun Hai Fengzi datang dan menyelamatkannya. Hai Fengzi pun kemudian merawat Bai Fengzi dan ia segera memeriksa plat Xuanzi yang ternyata plat itu palsu, yang kemungkinan rencana jahat dari seseorang. Namun Hai Fengzi tak berniat untuk meninggalkan Bai Fengzi di sana dan akan merawatnya hingga pulih kembali. Kabar kematian Xingzhou dan keberadaan plat Xuanzi yang jatuh ke tangan Bai Fengzi sampai ke Wang Chao dan ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa keberadaan Bai Fengzi sekarang. Lalu di tempat lain, saat Bai Fengzi terbangun dari pingsannya, ia melihat Hai Fengzi lalu merasa Hai Fengzi hanya berpura-pura baik kepadanya dengan ada maksud lain. Namun Hai Fengzi membiarkan Bai Fengzi salah paham dan malah memberitahukan bahwa plat itu palsu. Zhongli pun kemudian datang dan membawakan obat penawar racun untuk Bai Fengzi. Namun Bai Fengzi enggan meminum obat itu yang membuat Hai Fengzi pun harus membujuknya dan mengolok-oloknya. Dan bagaimana kelanjutannya akan ada di video selanjutnya ya teman-teman. Ditungguin saja dan sehat selalu. Bye-bye.